Maka daripada itu, masa muda kita ini masa yang sangat rentan untuk mencari jati diri, untuk mencari siapa dirinya. Maka daripada itu, jangan kita habiskan masa muda kita ini. Kenapa? Karena masa muda kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tentang umur kita, di mana kita akan habiskan. Tidak akan pernah tergeser kedua kaki kita ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu an umrihi fima afnah. Tentang umurmu, kamu habiskan kemana. Marilah kita habiskan masa muda kita ini untuk selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa mudamu adalah masa golden moment yang harus kita perjuangkan. Kita harus tuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun status sosialmu, cintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sangat luar biasa berjuang mempertahankan tanah-tanah mereka, dan perjuangannya adalah fisabilillah. Mereka ditanya, anak-anak kecil ditanya umur 10 tahun, 9 tahun sampai hatta 7 tahun, takut kepada Zionis Israel? Mereka bilang tidak, kami tidak takut. Yang kami takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita bangun giroh kepada anak-anak muda kita. Ya. Jangan pergaulan bebas semata, mencari duniawi saja, habis waktunya yang tidak berguna. Mau jadi apa masa muda kita ini? Padahal generasi demi generasi harus menuntut ilmu agama, dan itulah cerminannya. Kita tahu bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Beliau menjadi nabi umur 25 tahun, menjadi nabi menjadi 40 tahun. 25 tahun beliau luar biasa masa mudanya. Beliau pupuk ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 tahun matang menjadi nabi, penutup khatamun nabi wa imamur rasul. Masa muda ini Islam telah menjelaskan, memberikan contoh yang sangat luar biasa. Jangan kau habiskan masa muda kita ini dengan kehidupan malam. Misalnya dugem. Apa tuh Pak? Dugem Pak. Duduk gemeter. Sakau. Apa tuh sakau? Sakit karena engkau. Masya Allah. Ya. Masa mudanya habis. Nggak mau nuntut ilmu. Ya. Saya tanya, untuk sholat 5 waktu, jarang sekali anak muda bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi di masjid. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemarin kita habis sholat tarawih, kita lihat. Yang sop ke depan, 10 akhir bulan Ramadan, nggak ada lagi anak muda. La haula wa la quwata illa billah. Padahal ya, orang Yahudi menyambut kedatangan Dajjal, Al-Ma'asih. Dajjal itu para pemuda. 70.000 pasukan sudah menunggu Dajjal di Iran sana. Dan menghancurkan ya, sedikit demi sedikit tanah-tanah di sekeliling Masjid Al-Aqsa adalah pemuda-pemuda Israel Zionis. Mereka mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa. Kita masa muda kita ini ya, harus kita habiskan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa saja di antara kita menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kalian keluar menuntut ilmu karena lillahi ta'ala, memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri kita dengan ilmu itu ya. Keluar nuntut ilmu, duduk di majelis taklim ya. Meninggalkan kehidupan duniawi untuk memperbaiki diri ya. Kehidupan dunia akhirat, maka Allah katakan, Allah mudahkan bagi dia, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda ini
Mari kita gunakan semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak muda lihat, badannya besar-besar, badannya sterek-sterek, badannya kuat-kuat. Sholat 5 waktu di masjid, sulit. Bukan badan yang kuat yang menentukan seseorang bisa pergi ke masjid, bisa takarub ilallah di masjid, bisa menuntut ilmu di masjid. Bukan badan yang kuat, tetapi iman yang kuat. Inilah yang harusnya kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, ya, punya anak 3, laki-laki semua, ingin mendidik mereka supaya menjadi, ya, al-fatih, ya, yang bisa merebut kejayaan Islam. Dan memang Islam akan menjadi jaya, tetapi kita harus sebagai pemuda terlibat di dalam perjuangan Islam nantinya. Sehingga apa? Sehingga kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuda-pemuda yang cinta kepada Allah. Coba kita tanya pemuda-pemuda sekarang, sebutkan 5 saja nama sahabat Nabi. Nggak ada yang ngerti. Coba sebutkan 5 artis Korea. Tahu semua. Sampai makanannya juga tahu. Sampai kehidupan artis Korea tahu. Tapi sebutkan 5 sahabat Nabi. Itu Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, digresi pengetahuan tentang Islam ini luar biasa. Marilah kepada orang tua kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang bertauhid. Dan ini tidak samlabin, dengan kata-kata yang mudah kita bisa, ya, mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertauhid. Tetapi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita sehingga mereka mempunyai uswatun hasanah, yaitu pertama Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, dan kita sebagai orang tua. Ajak anak-anak kita ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan cinta kepada masjid, cinta kepada rumah Allah, dan insya Allah Allah cinta kepada kita semua, terutama kepada orang-orang penerus kita, yaitu anak remaja. Mudah-mudahan tergerak hati kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.